الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببركة مباركا وهدى للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صلى الله وسلم رسوله معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita sebagai hamba Allah, alhamdulillah. Nikmat iman dan Islam masih menancap di dada kita masing-masing, sehingga kita sanggup mengarahkan seluruh aktivitas kita untuk menjalankan ibadah Jumat sebagai kewajiban ila qiyami sholati fi yaumil Jumat washabu ila dzikrillah wa dzarul bait. Tinggalkan seluruh aktivitas untuk tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan ibadah Jumat. Rutinitas umat Islam sedunia sama, dari Jumat yang mulia ini khusyuk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salawat salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berkhutbah selalu khotib di setiap mimbar mengingatkan kita peningkatan kualitas dan iman takwa kita kepada Allah harus lebih meningkat, harus lebih baik dari waktu ke waktu. Kita harus melakukan takwa kepada Allah di mana saja kita berada. Wa ihsaniat hasanah, dan juga imbangilah, balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah kepada semua manusia dengan akhlak yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, jelas di dalam ayat taqillaha yaj'allahu makhraja, siapa orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai hamba Allah tidak usah takut miskin, tidak usah takut jatuh karirnya, tidak usah takut dengan urusan dunia yang penuh dengan problematika dan persoalan. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, berikan muhasabah sejauh mana iman kita kepada Allah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaiki keimanan kita selalu untuk bertanya kehadiran dari Tuhan selain Allah. Karena dengan konsep keimanan dan ketakwaan yang kuat, kemudian diimbangi dengan istiqomah, saudara, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bagi orang yang beriman tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Orang-orang yang sudah istiqomah di jalan Allah, insya Allah seluruh persoalan kehidupannya akan ditanggung oleh Allah,
akan diberikan solusi yang terbaik siapapun dia. Alhamdulillah jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Segala puji bagi Allah menciptakan kehidupan, ada mati, ada hidup ini. Saudara, fungsinya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian umat yang terbaik dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Karena kita berpacu kepada waktu berasr demi masa inna insana lafi khusr. Manusia akan merugi. Kita ladina amanu wa jawabu ma'amil salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Dalam konsep kehidupannya selalu mengedepankan tawassul bil haqq dan tawassul bis sabr. Tidak cuma dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam konteks bulan haji. Ini hari adalah masih bulan Zulhijjah. Alhamdulillah umat Islam sedunia kemarin sudah melaksanakan puncak ibadah haji, dan juga termasuk kita yang di Indonesia melaksanakan Idul Adha dan Kurban. Karenanya bulan Zulhijjah yang sangat agung, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita boleh merenungkan apa yang terjadi di bulan Zulhijjah ini. Saudara, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji adalah jelas dalam Quran surah Al-Imran, Subhanallah, katakanlah Subhanallah, Allah Maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah, ikuti milahnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim Hanif, orang yang lurus, musliman, orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maka minal musyrikin, Nabi Ibrahim bukan orang yang musyrik. Inna awwala nas, ada satu rumah yang didirikan. Rumah yang pertama itu adalah Ladhi di Bakkah, yang ada di kota Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang Makkatul Mukarramah. Bakkah dari Bakkah yang berarti bukaan. Bakkah telah menangis, yakni sedang akan menangis, bukaan tangisan. Katanya orang yang menjumpai Ka'bah atau Bakkah itu selalu dia menangis atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan manusia yang berkunjung ke sana tidak akan pernah bosan, karena dirinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Panggilan memenuhi haji, semua manusia menginginkan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi misi-misi umat Islam sedunia. Karena antrian kuota haji sangat luar biasa, termasuk di Indonesia sudah 25 tahun kalau kita daftar porsi haji. Masuk di Malaysia itu malah 50 tahun ke atas. Di beberapa provinsi ada 30 tahun. Karena saudara, selain kita rajin menabung, bagi mereka sudah memiliki kemampuan, walillahi, karena Allah ala nasi diwajibkan kepada manusia hijjul bait, untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a, siapa orang istata'a yang memiliki istiqamah, memiliki kemampuan, kecukupan materi, non materi, spiritual, rohanian, artinya siap, badannya siap menghadap Allah. Ilahi, kepada Ka'bah itu sabila, insyaallah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saudara, dalam konteks ibadah haji ini, ada sebagian orang yang merasa saya belum pernah dipanggil haji, saya menunggu panggilan haji, duit sudah banyak, harta sudah banyak, dia bilang saya belum panggilan. Pada panggilan ini sudah diserukan sejak Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran diceritakan
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن serukanlah binasi kepada seluruh manusia bil haji agar dia berhaji ke Makkah ya turna rijala wa ala kulli dhamir. Mereka datang ke Makkah itu dengan jalan kaki, bahkan ada yang naik onta. Dalam perspektif sekarang mereka naik pesawat. Alhamdulillah saudara, kita umat Islam yang ada di sana ya turna rijala wa ala kulli dhamir ya tina yang mereka datang mengkuali wajib amin dari berbagai penjuru pelosok dunia. Untuk apa mereka? Liyashhadu manafi'a lahum. Mereka untuk menyaksikan berbagai manfaat yang ada setelah haji. Bagaimana mereka bisa menyaksikan langsung yashhadu manafi'a lahum. Wa yadhkuru ismallah, mereka menyebut asma Allah al-baik. Ketika mereka meniat ihram tanggal berapa Dzulhijjah, pergilah ke satu padang namanya Padang Arafah sebagai puncak haji, rukun haji. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Mereka tidak Arafah, tidak sah hajinya. Maka puncaknya di situ berkumpul juta orang. Man Arafah aksaru faqad Arafah rabbahu. Siapa yang tahu jati dirinya, tahu kemaksiatannya, tahu dosa-dosanya, tahu kekurangannya, fakot ke Allah tahu dia pasti kenal kepada Tuhannya. Dalam perspektif ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana mereka berzikir sudah dengan duhai kain ihram, mereka berzikir menyebut asma Allah. Kemudian di siang hari setelah dia sholat zuhur mendengarkan khutbah wukuf di Padang Arafah. Sidang Jumat di belakang Allah. Setelah mereka wukuf berangkatlah mereka ke Musdalifah. Di sana mabit di Musdalifah sebagai rukun haji. Mereka yang tidak mabit di Musdalifah tidak sah dalam perspektif karena itu wajib haji, maka kalau dia tinggalkan harus membayar dam. Sama ketika mereka nanti dilanjutkan ke mabit Mina. Di mabit Mina sebagai wajib haji berbeda dengan rukun haji. Kalau rukun haji ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Wajib haji ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi wajib memotong atau membayar dam. Sidang Jumat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan mereka di Mina? Di mana pada atas 10 Dzulhijjah yang di sini takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahirrahman. Di sini takbiran kita sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha. Tapi di sana mereka juga Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah saudara. Umat Islam sedunia sama mabit di Mina tanggal 11 Dzulhijjah. Lempar syukur ular Wusta dan Aqabah. Di tanggal 12 Dzulhijjah lempar syukur ular dan Aqabah. Jika mereka ingin ke Mekah terlebih dahulu tanggal 12, namanya nafar awal. Jika dia ingin berangkat di tanggal 13 Dzulhijjah, namanya nafar sani. Saudara, apa perspektif makna di Mina ini adalah jumroh. Jumroh adalah melampau begitu ragu-ragunya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk potong Nabi Ismail. Ketika itu pula ada godaan setan iblis laknatullah, maka Ibrahim melempar dengan jumroh. Nah, langkah jumroh ini saudara, begitulah Nabi Ibrahim bercontoh bahwa setan harus dimusuhi. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Hatta
sampai detik ini saudara. Nah, peperangan hawa nafsu mengalahkan mahabbahnya kepada Ismail, cintanya kepada dunia, cintanya kepada harta saudara, siap apabila diperintah Allah, Nabi Ibrahim siap melaksanakan. Seorang anak yang soleh, dia bunaya ini orang bilang ada berumah aja terus. Jawab anak soleh, al-majumar saya di dunia insyaallah minas solihin. Subhanallah. Dari konsep Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah, Ismail anaknya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah. Mereka semua mereka juga setan rojul syaitan, terkutuk mau setan. Karena dalam perspektif begini yang saudara, kita semua harus mengalahkan semua hawa nafsu dunia ini. Karena itu adalah muncul dari setan. Inna nafsa ma'arudun bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan, nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan, nafsu yang mengajak kepada jahiliyah, nafsu yang mengajak untuk malas ibadah. Itu yang harus kita perangi. Lebih Allahumma lebih. Kalau kita sudah terpanggil biasa baik, ketika ada itu adalah panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairun minan naum, biasa lambai sholat. Maka panggilan yang terbaik adalah lambai Allah aja, siap terjadi. Nanti juga ketika usul ke Allah, dipanggil Allah, harus bertemu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siap menjumpai Allah dengan penuh kasih sayang, tentunya berharap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat bagi Allah. Dari bina itulah mereka jemaah haji kemudian pergi ke Makkah kembali untuk melaksanakan rukun haji yang paling penting, yaitu tawaf ifadah. 7 kali putaran dari Hajar al-Aswad dan Aswad, kemudian dia berputar ke kanan. Itu saudara putaran 3 kali, 7 kali itu melaporkan betapa kita butuh Allah. Kita dimanapun muter bergerak di muka bumi ini sangat diawasi Allah. Kita butuh Allah, pasrah kepada Allah, totalitas semuanya kita serahkan wa itu amri Allah. Seluruh perkara dan persoalan kehidupan kita serahkan Allah. Selalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Akbar, kita yakin bahwa Allah Maha Besar dan Tinggi. Nah, kemudian saudara setelah Allah, mereka jamaah haji lari ke Sa'i, Safa dan Marwah. Ingat sejarah Siti Hajar yang putranya Ismail, biwadin ghairi zaid, di tempat tandus gak ada air, di sana gunung-gunung. Gak ada minuman, gak ada makanan, tidak ditinggali sesuatu yang Ibrahim. Tapi Siti Hajar berusaha nyari minum makanan dari Safa ke Marwah 7 kali. Gak juga ada makanan minuman. Tapi Allah Maha Kaya, Subhanallah. Jadi perintahnya adalah usaha. Sa'i itu artinya berusaha keras. Jadi kita sebagai Allah tugasnya berusaha, berikhtiar, bekerja secara syariat, kemudian urusan hasil adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hasilnya? Hasilnya Allah melalui kakinya Nabi Ismail yang diletakkan ke batu, ternyata muncrat air yang luar biasa bernama air Zam-Zam. Darah sumur Zam-Zam sampai detik ini tidak akan pernah habis. Air yang sangat barokah. Diyakini air itu adalah bisa mengobati dari seluruh penyakit bila mana kita yakin. Mau Zam-Zam 5 surga. Air Zam-Zam itu gimana yang minum? Niatnya apa? Sebut saja. Karena mereka itu berbondong-bondong masuk ke India, Pakistan, semua itu dia potong, dibawa ke hotel. Pokoknya selama di Arab Saudi dia minumnya Zam-Zam. Subhanallah. Sehingga dia kenyang 41 hari itu dengan air Zam-Zam. Bagaimana awalnya saja. Allah Akbar, Subhanallah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasca Sa'i yang melambangkan ikhtiar besar umat Islam itu.
Kemudian tahalul sebagai tanda selesai di dalam pelaksanaan ibadah haji ditandai dengan memotong rambut. Nah dari situlah puncak seluruh ibadah umat Islam terselesaikan kemarin. Saudara umat Islam saat ini ada yang menuju ke Madinah untuk ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Di Madinah luar biasa ada rombong, satu tempat yang luar biasa dengan makam dan Nabi, Abu Bakar Siddiq, kemudian sebelahnya adalah Baqi. Dan ini melambangkan bahwa kita usul haji kita harus hadir, bukan hanya materi yang hadir, bukan uang yang banyak yang dihabiskan, tapi hati kita masih kosong. Maka dalam perspektif tasawuf, haji yang benar itu harus mabrur, haji yang diterima, haji yang harus lebih baik. Ketika dia pulang dari haji, maka menjadi keteladanan contoh dalam konteks hablum minallah dan hablum nas. Hablum minallah dalam perspektif ibadah yang tadinya tidak berjamaah menjadi jamaah, yang tadinya tidak sholat sunnah menjadi sholat sunnah, kemudian bagian qiyamul lail dan sebagainya. Tadinya tidak qiraatul Quran, kemudian pasca haji dia qiraat. Tadinya tidak kenal berzakat, infak, sedekah, memakmurkan masjid, tapi pulang haji dia lebih bagus di dalam perhatiannya kepada dakwah Islamnya. Saudara, sidang Jumat yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah panjangkan umur kita dalam tahun amin. Panjangkan umur kita supaya kita bisa bersiarah maka untuk rumah dan Madinah atau Munawwarah, dan berikan kesempatan untuk mengajak saudara kita, cucu kita, keturunan kita dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, bukan hanya mengantarkan saudara-saudaranya, tapi mengantarkan umat dan lingkungannya untuk mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati